Baik. Kemarin sampai sini ya? Atau sudah lebih ya? Mengunjungi sudah belum mengunjungi? Mengunjungi yang di desa lain belum? Boleh sampai sini ya? Baik. Oh, mungkin sampai sini sakinah. Oh, ya hadis ini. Pemijtama qaumun fi min baitin buyutillah. Nah, baik. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatannya kita dipertemukan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam, dan saat ini kita berada pada bab yaitu terkait dengan adab atau adab seputar bergaul ya, dengan saudara seiman. Adab bergaul dengan saudara seiman. Terakhir kita berhenti pada hadis yang cukup panjang yang intinya adalah di pembahasan yang lalu yaitu berkenaan dengan memberikan bantuan jika saudara kita membutuhkan kita. Ketika saudara kita membutuhkan kita, pertolongan kita, maka kita bantu. Ya, sebagaimana dalam hadis yang mungkin kita sampaikan sebentar saja, ya mengingatkan kita kembali, ya di mana Nabi SAW bersabda, "Man nafasa ma'an mu'min kurbata min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah." Ya, orang yang dia menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan kita di hari kiamat nanti. Nah, itu. Lalu dilanjutkan lagi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Kemudian orang yang memudahkan orang yang kesulitan, meringankan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan perkara dia di dunia dan akhirat. Perkara dunianya diringankan oleh Allah, dimudahkan Allah. Begitu juga perkara akhiratnya. Jadi double. Tambahin lagi, wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Wah, ditutup aibnya. Ya. Di dunia dan di akhirat. Dan kita paling penting adalah di akhirat ini. Jangan sampai dibeberkan Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh aib kita di hadapan seluruh manusia pada saat itu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka kana abdu fi auni akhihi. Kemudian seorang hamba, nah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya sebagaimana hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang sebagaimana kita menolong saudara kita. Ya. Jadi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ketika kita beradab ya kepada saudara kita, maka Allah akan berikan balasannya. Ini luar biasa balasan-balasan yang Allah berikan ini. Dan mungkin sudah pernah terjadi kita balasan di dunia ini, mungkin kita pernah merasakannya. Mungkin kita pernah mengalaminya, namun mungkin itu kita tidak menyadarinya, kurang merenungkan hal-hal tersebut sehingga kita menjadi orang yang kurang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Seandainya kita mau mengintrospeksi diri kita, ya sejauh mana kita telah berbuat ya sejauh ini dalam agama Islam, ya mungkin saja kita mendapati hikmah-hikmah yang banyak sehingga membuat kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga karena cukup panjang, lalu kita bahas sedikit. Ya, di mana
Nabi SAW menyampaikan tentang orang yang menuntut ilmu, orang yang menimba ilmu syariat Islam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Berkenaan dengan orang yang menempuh jalan untuk menimba ilmu syariat Islam, agama Islam ini, ya, dengan niat yang ikhlas, maka apa yang Allah berikan, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, ya, menghadiri majelis ini termasuk dalam hadis ini. Maka mari kita luruskan niat kita kembali untuk hadiri majelis ini supaya apa? Supaya kita meraih apa yang ada dalam hadis tersebut. Hadisnya sahih. Di mana kita dimudahkan jalannya untuk menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan bahwa menempuh itu ada dua makna. Menempuh secara hakiki nanti artinya benar-benar kita akan dimudahkan ketika di hari kiamat menyeberang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, untuk sampai pada titik tujuan di seberang sana yaitu surga Allah Tabaraka wa taala. Atau yang kedua adalah maknanya Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Allah memberikan taufik kepada kita agar memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, sehingga dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian hadisnya masih berlanjut. Ya. Nah, wa majtama'a qaumun. Nah, sampai sini ya. Nih. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara orang-orang, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Ya, diturunkan ketenangan, diliputi rahmat, dan dinaungi para malaikat. Luar biasa. 3 hal di sini yang perlu kita garis bawahi, yaitu nanti akan didatangkan ketenangan, diliputi rahmat, lalu dinaungi oleh para malaikat. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu, maka 3 hal yang terjadi di situ. Adanya ketenangan. Makanya kalau hari di majelis ilmu tuh saking tenangnya jiwa itu sampai ngantuk. Sampai ngantuk. Nah, ini dia. Itu menunjukkan sakinah. Sakinah atau capek. Kemudian apa? Setelah itu diliputi rahmat dan dinaungi para malaikat. Malaikat hadir di majelis ilmu, tapi tidak terlihat. Baik. Dan ini membaca Al-Quran, ya, tadarusan, baik itu ada yang mengajarkannya, ada satu orang, satu guru, satu ustadz yang mengajarkan jamaah, ya, ataupun membaca bareng-bareng, namanya tanawub munawwabah. Jadi baca satu-satu orang. Satu orang baca sampai misalkan satu halaman berikutnya nanti orang si A, si B, halaman yang berikutnya si C, dan seterusnya begitu. Itu boleh seperti itu. Ya. Atau mengajarkan satu persatu bisa. Ya, satu baca, satu dengarkan sampai lama, mungkin satu juz gitu. Dan juz berikutnya bisa juga seperti itu. Ya. Atau baca yang sama
satu halaman ini dibaca diulang-ulang oleh peserta yang hadir di situ. Untuk apa? Mengoreksi bacaan, tajwidnya, mungkin makharijul hurufnya. Nah, begitu juga termasuk dengan majelis ilmu, karena kita di sini juga membaca kalamullah, ya, wa kalamur rasul. Nah, kita juga di sini termasuk dalam hadis ini. Baik. Wa dzakarahumullah fi ma 'indahu. Ya, serta Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan pujian. Jadi Allah memuji orang-orang yang melakukan hal demikian. Ya. Berkumpul, berada di masjid, salah satu rumah Allah, kemudian membaca Al-Quran, mengajarkannya dan lain sebagainya. Ya. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Siapapun yang lambat atau telat dalam beramal, maka garis nasabnya tidak akan dapat membantunya. Ini menunjukkan bahwasanya nasab itu memang ada yang nasab baik, nasab yang mulia, yang bagus, ya, nasab yang bersambung kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya kalau amalannya BB aja, ya, biasa-biasa aja, atau dia nggak beramal, mengandalkan garis nasabnya saja, maka ini ya tidak akan membantunya sama sekali di hari kiamat nanti. Bukanlah garis nasab, tetapi amalan yang akan membantunya. Maka seorang muslim, siapapun dia, cepat-cepatlah beramal. Ya. Makanya ada ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya bersegera kerjakan kebaikan yang ada. Yang bisa dikerjakan segera kerjakan. Ya, jangan ditunda, karena menunda itu maka akan ada tundaan yang berikutnya, dan seterusnya sampai akhirnya pun tidak dikerjakan. Akhirnya ajal tiba dan menyesal di hari kiamat nanti. Penyesalan itu datang belakangan. Baik. Nah, ini adalah apa yang ada dalam hadis tersebut, yaitu banyak hal yang kita dapati dari hadis yang cukup panjang. Kita telah selesaikan ini. Baik, berikutnya. Yang berikutnya ini adalah ziyaratuhum fillahi wa su'alu an ahwalihim. Ya. Jadi mengunjungi saudara muslim, ya, dan bertanya tentang kabarnya. Mengunjungi saudara muslim dan bertanya tentang kondisinya. Fillah, semata-mata karena Allah. Ini bukan karena urusan dunia. Wah, kayaknya si Fulan itu, si B itu kayaknya deket sama ini deh. Saya mau cairin dana nih. Saya kunjungi dia, udah bawa buah-buahan yang mewah, yang seger-seger, makanan yang dia sukai, cari, bawakan. Ya, bukan itu. Itu bukan fillah. Ya. Bukan karena Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia murni karena Allah. Coba kita simak hadisnya. Hadis riwayat Muslim ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna rajulan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kejadian, yaitu adanya seorang laki-laki zara akhan lahu fi qaryah. Ya. Di mana seorang laki-laki ini pernah mengunjungi saudaranya,
Ya. Fi qaryatin, di desa lain. Tapi saudaranya saudara seiman. Ya. Saudara seiman. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat. Mengutus satu malaikat di jalan yang ia tempuh. Falamma ata alaihi, tatkala malaikat itu menghampirinya, qal, maka ia berkata. Siapa yang berkata? Hah? Yang berkata siapa? Siapa? Malaikat atau Allah? Atau Rasul? Hah? Malaikat. Malaikat yang berkata, kata dia diutus malaikat. Ya. Jadi laki-laki ini lagi dalam perjalanan nih ke rumah saudaranya yang seiman. Misalkan di mana? Kulon Progo. Dia jalan tuh. Ya dulu, kalau sekarang mungkin udah tinggal naik motor. Kemudian di tengah jalan Allah kirim tuh utus malaikat. Ya, bentuknya udah diubah, maksudnya Allah izinkan malaikat untuk apa, wujudnya wujud manusia, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Makanya orang ini nggak kaget, "Boh, malaikat," gitu, nggak begitu. Tapi seakan-akan ya seperti manusia biasa gitu, di pandangannya ya. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Aina turid?" Nih yang ini. Kebaca nggak ya? Kamu mau pergi kemana? Qala, dijawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Mau ke tempat temanku yang seiman di desa ini. Jawab lelaki itu. Qala, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Malaikat itu pun lanjut bertanya, apa karena keuntungan yang akan kamu dapatkan sehingga kamu mengunjungi saudaramu itu? Pertanyaannya gitu. Dites nih. Ya. Emang ngunjungin itu karena apa? Mau dapat keuntungan gitu. Keuntungan dunia. Dicairkan dananya lah, dapat suntikan dana atau yang lain sebagainya, dapat bisa pinjam duit, ya kan? Kemudian kata dia, qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Lalu orang itu menjawab apa? Enggak. Saya mengunjunginya karena mencintainya karena Allah azza wa jalla. Lantas malaikat itu membalas, fa inni Rasulullah ilaik. Aku ini adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan kepadamu bi annallahi qad habbaka kama ahbabtahu fihi. Untuk menyampaikan kepadamu kalau Allah tabaraka wa taala mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Wah, dengar berita gitu gimana, Pak? Shock nggak Pak kira-kira? Ada malaikat datang mengunjungin Bapak terus ngomong kayak gitu. Shock nggak Pak? Shock lah. Yang pertama, ini waras nggak ya orangnya gitu kan? Ini kan ngaku-ngaku malaikat kan kita nggak tahu gitu. Tapi dilepas daripada itu, apa yang kalau kita terjadi sama kita kira-kira shock nggak Pak? Maksudnya kita seneng nggak gitu? Shock pertama karena ini malaikat, kalau kita coba meyakini, meskipun Allah alam ya kejadiannya seperti apa. Tapi kalau kita berada di posisi orang tersebut, coba kita gambarkan. Bayangkan diri kita di posisi orang itu. Ya.
Kira-kira senang bukan main nggak? Tahu berita itu. Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Senang banget itu. Karena kalau kita tahu berita itu, Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kaum muslimin, kaum mukminin itu masih umum. Tapi ketika bilang Allah mencintaimu, berarti sudah ditunjuk kamu itu. Maka segala yang kita minta Allah akan ijabah. Luar biasa. Ini dia. Kalau Allah sudah kita dapat kabar berita Allah cinta sama kita, sudah selesai. Apapun yang kita minta sudah Allah berikan. Pertolongan, nikmat dan segalanya luar biasa. Karena ini adalah apa? Salah satu dari cita-cita seorang hamba. Cita-cita seorang hamba adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini lafadznya langsung ditunjuk kamu, Allah mencintaimu. Ya. Ini luar biasa. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya apa? Coba kita kunjungi saudara kita. Memang karena kita cinta sama dia. Karena kita suka sama saudara kita. Ya, sudah lama nggak ada kabar, kunjungi dia. Tanyakan kabarnya. Ya. Terkadang itu jadi suatu yang sepele itu. Ya elah cuma gitu aja, nanya kabar. Ya. Nanti aja deh. Nah, karena di nanti-nanti itu akhirnya jadi lupa, nggak dikerjakan. Ada aja alasannya. Mesti begitu. Ah kan cuma temen gitu, udahlah, gak usah lah. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besar balasannya. Kalau kita memang benar-benar ingat catatannya adalah benar-benar cinta sama dia karena Allah. Itu. Wah dia pernah bantu saya saat saya sulit, dia bantu saya untuk hijrah, dia bantu saya untuk bisa mengenal Allah lebih dekat, mengenal Rasulullah, mengajak saya ke kajian, menghadiri majelis ilmu, membantu saya untuk rajin ibadah, memotivasi saya ketika saya sedang galau, sedang down, dia selalu hadir di situ untuk menyemangati saya, untuk selalu jalan di jalan yang lurus. Tumbuh kecintaan kepada dia. Makanya kalau kita cinta sama orang karena Allah, sampaikan. Sampaikan. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuka fillah. Kemudian balasannya apa? Ucapan balasannya, responnya. Ahabbakallahu alladzi ahbabtanillah. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Nah, itu. Sampaikan. Kalau kita memang orang ini, masya Allah, ya kita anggap sebagai orang yang saleh, kita anggap dia sebagai orang yang menolong kita, ya selalu hadir saat kita sedang kesulitan dan lain sebagainya. Saat kita butuh pertolongan, dia pun hadir. Ya. Baik itu pertolongan dunia maupun agama. Karena terutama agama yang sedang menjadi masalah sampai saat ini. Masalah akidah, masalah kesyirikan, bagaimana masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan erat dengan akidah, ya, atau masalah-masalah fikih dan lain sebagainya. Dia membantu kita sampaikan kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita sampaikan uhibbuka fillah. Nah, pernah kan ngomong seperti itu? Kan? Malu saya. Lah kenapa malu ya wajar. Utarakan, coba sampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain agar orang lain itu tahu. Ya.
Rasulullah itu mengajarkan begitu. Makanya kalau cinta bilang uhibbuka fillah, jangan ya dia kan tahulah gitu. Gimana tahunya? Sampaikan. Ya. Nanti pulang ke rumah Bapak di sini, sampaikan ke istrinya juga gitu. Uhibbuki fillah ya zaujati, ya habibati. Sampaikan, wahai sayangku, cintaku, bungaku, uhibbuki fillah. Uhibbuki ya, kalau ke perempuan uhibbuki, jangan uhibbuka, salah. Ya, uhibbuki fillah. Nah, masya Allah. Yang ibu sampai ke rumah juga demikian, sampaikan ke suaminya. Ya, suaminya sudah mencari nafkah, sudah berusaha berupaya dengan sekuat tenaga untuk menyediakan momen yang romantis berduaan. Sampaikan alhamdulillah, karena sudah mengajari agama, sudah membimbingnya dalam urusan agama, menjadi imam keluarga, insyaallah. Nah, yang berikutnya, kita baca saja. Ada hadis qudsi. Ya, ini adalah hadis qudsi. Nah, hadis yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Baik ya. Namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Karena ini adalah firman Allah namun tidak ada dalam Al-Qur'an. Baik. Allah Azza wa Jalla yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang saling mencintai karenaku akan diberikan cintaku. Orang saudara seiman saling mencintai karena Allah, maka Allah akan berikan cintanya. Wah. Cinta yang tulus dibalas dengan ketulusan cinta Allah, luar biasa. Wa haqqat mahabbatil mutabadilina fi wa haqqat mahabbatil mutazawirina fi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang yang saling berkorban karenaku akan diberikan cintaku. Berkorban, ya. Saling menolong, saling membantu, mengorbankan dirinya untuk saudaranya karena Allah. Karena Allah Tabaraka wa taala. Maka akan diberikan cinta Allah. Dan orang yang saling mengunjungi karena Allah akan diberikan cinta Allah Tabaraka wa taala. Ini dia hadisnya. Ya. Jadi kunjungi saudara kita yang seiman karena Allah. Maka Allah akan berikan cintanya kepada kita. Nah, ini dia yang perlu kita coba amalkan. Baik. Yang berikutnya adalah adab yang berkenaan dengan difa anil ikhwan, ya, yaitu membela saudara muslim, membela saudara seiman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapapun yang membela bukan.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula. Apakah salah seorang dari kalian itu suka senang memakan daging saudaranya yang mati? Ya. Ini berkaitan dengan apa, Pak? Bu, gibah, tentang gibah. Ya. Jangan berbuat gibah. Gibah apa, Pak, Bu? Hah? Menggunjing ya. Gibah itu membicarakan aib orang lain sedangkan orang itu tidak ada di tempat. Ya. Jadi membicarakan aib orang lain sedangkan orang itu gak ada di tempat. Itu namanya ghibah. Ya. Nah, ini perlu dijauhi yang seperti ini. Menggibahi orang lain itu sama aja makan ya seperti makan daging saudara kita sendiri dalam keadaan hidup. Gak ada yang suka. Menjijikan. Tapi begitulah bahayanya gibah. Sampai diibaratkan seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Kalau kamu benci, kalau kalian tidak suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat, sudah menjadi mayat, maka tentu lebih lagi kalian tidak akan suka memakan daging saudara dalam keadaan hidup. Kok bisa makan daging saudaranya dalam keadaan hidup? Ya, dengan cara apa? Gibah. Jadi seorang yang menggibahi saudaranya itu sama aja dia seakan-akan makan dagingnya saat dia masih hidup. Nah, kita jauhi perbuatan itu. Jangan menggibahi saudara kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, siapapun yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Membela saudaranya. Ya. Kalau saudaranya dirusak kehormatannya, bela dia. Apalagi dirusak oleh orang kafir. Yang jelas-jelas orang muslim ini benar posisinya. Maka tentu harus dibela. Bela kehormatan saudara kita. Ya. Orang yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka nanti. Balasannya besar sekali ya. Ya karena itu butuh keberanian. Membela saudaranya, membela kehormatan saudaranya itu tidak mudah. Ya. Ada ketakutan sendiri kita mungkin posisi itu. Mana ya? Posisi yang benar-benar kalau seorang itu berani dengan hadis ini, dia berpatokan dengan hadis ini, maka dia akan berani. Karena balasannya sangat besar. Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Nah, kemudian yang berikutnya ada satru uyub. Nah, yang berikutnya adalah menutup aib. Nah, ini judulnya mirip ya. Menutup aib teman kita wa idharu jamil dan menampakkan hal yang baik-baik, hal yang bagus-bagus dari saudara kita. Hadisnya mana? Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman seorang muslim
Iman seorang muslim belum dikatakan sempurna hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, iman seorang muslim belum dikatakan sempurna hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Berarti di sini ada beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian. Yang pertama, iman, kesempurnaan iman. Berarti iman orang itu berbeda-beda berdasarkan dengan amalannya. Ya. Dan iman seorang muslim belum dikatakan sempurna. Ya. Sampai kapan? Dalam hadis ini sampai ia mencintai kebaikan. Dia ingin ketika dia tahu saudara yang mendapatkan kebaikan, dia suka dengan itu. Sebagaimana dia juga suka kebaikan ya bagi dirinya sendiri. Melihat saudaranya dapat misalkan dapat motor baru, dia juga senang. Dia senang. Ketika ada saudaranya yang dia mendapatkan beasiswa, misalkan kuliah lanjut dengan beasiswa, berhasil, dia senang. Artinya dia senang kebaikan itu kepada saudaranya, karena dia juga senang kalau ada kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Ya. Senang melihat kebaikan orang lain. Senang orang lain mendapatkan kebaikan. Nah, ini bagaimana kalau terjadi lawannya? Lawannya itu berarti hasad. Gak suka dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Hasad ini penyakit hati, Bapak Ibu. Kalau ada hasad, berarti iman belum sempurna. Karena namanya hasad, yaitu karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Yaitu tidak suka. Hasad itu artinya tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak suka. Sekedar nggak suka, ya, kebaikan yang didapat oleh saudara kita, maka itu hasad. Dalam hati terbesit, nggak seneng. Dia dapat apalah yang pokoknya Masya Allah. Ya. Kita nggak suka. Ya, maka itu perlu diobati segera. Karena itu namanya hasad yang masuk pada penyakit hati. Jangan sampai itu menjadi yang dominan dalam hati kita sehingga kita hidup dalam kegalauan, dendam, tidak suka, banyak berkeluh kesah. Ya. Dan hasad ini akan menghapus kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai itu dibiarkan. Ya. Dan seakan-akan orang yang hasad ini itu ya merasa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu enggak sadar dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mengatakan, "Ya Allah, ini orang ini enggak berhak dapat nikmat itu." Enggak berhak dia dapat nikmat itu. Maka dia enggak suka. Ini adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Maka dari itu hasad, pembahasan hasad itu ada pada dalam, kalau kita bahas kitab Bulughul Maram karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dimasukkan dalam bab peringatan terhadap akhlak yang buruk, yaitu hasad salah satu. Ya. Jadi perlu kita berhati-hati dari penyakit hati yang satu ini. Bagaimana caranya supaya tidak begitu? Ya kita baca. Kita baca apa? Doakan saudara-saudara kita yang dapat nikmat itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah.
Barakallahu fik, doakan kebaikan. Dan juga lihatlah orang lain yang di bawah kita, masih banyak. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan introspeksi diri kita, seberapa banyak Allah sudah berikan nikmat ini kepada kita, sehingga kita juga bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Baik. Ada hasad yang namanya, ada tingkatannya juga tuh, level hasad. Ada yang biasa aja, yang dia nggak suka, cukup nggak suka aja, nggak seneng pokoknya ngelihat orang ini dapat nikmat itu. Ada yang modelnya levelnya lebih naik lagi. Dia nggak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, lalu pengen dihilangkan. Ada juga hasad yang dimana dia nggak suka dengan nikmat itu pada orang lain, lalu dia ingin nikmat itu dilimpahkan kepada dia. Dapat harta banyak nikmatnya misalkan. Nggak senang lihat itu dan pengen, wah, nikmat itu seharusnya ke saya. Maka ini semuanya adalah perbedaan level dalam hasad. Intinya tetap hasad yang perlu kita jauhi. Nah, baik. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, maka segala kebaikan, ya, apapun itu kebaikannya, maka coba kita, ya, lihat diri kita sudah sejauh mana kita dapat nikmat kebaikan itu. Kemudian mulailah kita melatih diri kita untuk senang, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Latih diri kita untuk itu. Itu perlu latihan. Nah, kemudian satu lagi sebelum kami tutup, yaitu ada yang namanya ketika orang itu mengetahui ada nikmat pada orang lain, tapi dia nggak benci, dia pengen seperti orang itu, dia pengen juga dapat nikmat itu. Misalkan ada orang mendapatkan nikmat, dia cerdas dalam ilmu agama, Masya Allah, dia nggak benci, tapi dia pengen dapat nikmat itu juga. Maka ini bukanlah hasad yang dimaksud. Ini namanya ghibthah. Dan ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Ya, ini bukan hasad yang termasuk akhlak yang buruk. Maka bisa jadi dengan itu dia termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang bertanya, maka setelah azan insyaallah taala subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.